Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anis selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi dosen penguji skripsi saya ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Arsya Wirono, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Program Studi Manajemen Keuangan 8B. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendeskripsikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Financial Literasi, dan Persepsi Kemudahan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Skripsi saya terdiri dari 5 bab seperti skripsi pada umumnya, di mana pada bab satu saya ini menjelaskan terkait latar belakang, rumusan, pertanyaan, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. Pada bab satu ini saya menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan teknologi informasi berbasis sistem berdampak sangat besar pada industri keuangan. Industri keuangan merupakan industri dengan pemanfaatan teknologi yang sangat tinggi. Maka dari itu, perkembangan teknologi informasi sangat memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Pada dunia serba digital, industri keuangan telah memanfaatkan secara tepat penggunaan teknologi informasi, khususnya pada bidang investasi. Investasi masa kini dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi penyedia jasa layanan investasi pada smartphone. Hal tersebut memang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Misalnya, aplikasi Bibit, Stockbit, Ajaib, Peluang, Motion Trade dari MNC, dan masih banyak aplikasi lainnya yang dapat digunakan pada smartphone. Platform investasi yang semakin berkembang dengan fitur-fitur yang ditawarkannya semakin juga memudahkan investor dalam melakukan investasi sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi ini diharapkan mampu memberikan suasana yang berbasis digital. Kemajuan teknologi pada bidang investasi dapat mempermudah masyarakat yang ingin berinvestasi. Sejauh ini, investasi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Begitu juga halnya dengan investasi syariah. Investasi syariah mulai menunjukkan performa baik dan mulai menarik perhatian investor. Dari sejak lama, masyarakat yang beragama Islam telah menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk transaksi muamalah dapat dilakukan dan hukumnya boleh saat tidak ada dalil yang melarang. Masyarakat Muslim yang komitmen dalam menjalankan perintah agamanya maka akan mempertimbangkan keputusannya dalam bertransaksi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aliyah Zahrah Fadilah Ladamai dan kawan-kawan memberikan hasil bahwa generasi Z yang berasal dari Jakarta sangat setuju untuk memilih produk investasi sukuk karena sukuk merupakan salah satu sarana investasi syariah. Perkembangan sistem ekonomi Islam di berbagai negara menjadi fenomena yang menarik, khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia. Pasar modal syariah telah menjadi pusat keuangan dunia bisnis modern. Dengan demikian, hadirnya pasar modal berbasis syariah bertujuan untuk menghilangkan praktik kegiatan ekonomi konvensional. Badan Litbang Sumber Daya Manusia Kominfo melakukan survei pada masyarakat Indonesia terkait penggunaan smartphone. Mayoritas masyarakat Indonesia telah memiliki smartphone dengan jumlah persentase 66,31%. Sebanyak 75,95% ini didominasi oleh masyarakat yang berusia 20 hingga 29 tahun. Dalam sehari, masyarakat Indonesia dapat menggunakan smartphone hingga 1 sampai 3 jam sehari. Bahwa berdasarkan usia, yaitu 20 hingga 29 tahun, menjadi mayoritas pengguna smartphone di Indonesia. Berdasarkan usia tersebut dapat digolongkan ke dalam generasi milenial. Selanjutnya tentang rumusan masalah bahwa sebesar 59,81% mendominasi jumlah investor pasar modal dengan investor berusia 30 tahun ke bawah. Sehingga ini menjadi menarik bahwa dalam penelitian ini menggunakan generasi milenial. Pada pertanyaan penelitian, apakah variabel yang diuji berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone? Selanjutnya dari bab 1, ada tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian saya adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh dari setiap variabel, yaitu religiusitas, financial literasi, dan persepsi kemudahan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone, dan juga untuk menguji seberapa besar pengaruh secara bersamaan dari ketiga variabel tersebut terhadap minat generasi milenial dalam
berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone dan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Pada sistematika penelitian, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terkait dengan pembahasan subbabnya. Bab tersebut dibagi menjadi 5 bab, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan itu meliputi latar belakang masalah yang mengarah pada penelitian, masalah yang diangkat oleh peneliti, definisi masalah, deskripsi masalah, dan tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini berisi penjelasan teoritis atau informasi referensi. Penelitian teoritis dari topik yang dibahas oleh penulis dalam bab ini memberikan dasar untuk penalaran dan wawasan dalam melakukan penelitian dan menarik kesimpulan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tahapan penelitian termasuk definisi konsep variabel yang digunakan oleh penulis, jenis dan metode penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan deskripsi pengujian dan metode data inspeksi. Lalu pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dalam bab ini peneliti memang memaparkan hasil atau wawasan yang telah dicapai dalam bidang subjek penelitian, data penelitian dan hasil pengolahan data. Bab ini juga membahas tentang hasil penelitian. Yang terakhir pada bab 5, kesimpulan. Bagian ini merupakan isi kesimpulan dan saran peneliti serta catatan hasil dan diskusi dalam penulisan ini. Di bab ini juga memberikan rangkuman dari hasil penelitian ini. Selanjutnya, bab 2, di mana pada bab 2 ini saya mencantumkan 9 subbab, yaitu religiusitas, financial literasi, persepsi kemudahan, minat, investasi, saham, kemudian landasan, penelitian terdahulu, kerangka, dan hipotesis. Langsung saja, subbab pertama yaitu religiusitas. Menurut Glock dan Stark pada tahun 2012, religiusitas adalah tingkat keyakinan agama seseorang dan tingkat pengabdian pada agamanya. Ada banyak cara berbeda untuk seseorang menjadi religius karena tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang tentang agama dan tingkat pengabdian adalah sesuatu yang perlu dipahami sebelumnya. Selanjutnya, subbab financial literasi. Financial literasi atau literasi keuangan menurut Kozina dan Ponikvar pada tahun 2015, literasi keuangan ini didefinisikan sebagai komponen modal manusia yang digunakan dalam aktivitas keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan individu. Selanjutnya, subbab persepsi kemudahan. Menurut Yugianto pada tahun 2019, persepsi kemudahan merupakan bagaimana pandangan orang terhadap teknologi dapat jelas digunakan dan tidak membutuhkan banyak usaha, tetapi harus mudah digunakan dan mudah untuk mengoperasikannya. Kemudahan penggunaan adalah sejauh mana suatu sistem mudah dipahami, mudah digunakan, dan tidak memerlukan banyak usaha dari pengguna untuk menggunakannya. Pada subbab minat, menurut Winkle dikutip dari Timothy tahun 2016 adalah kecenderungan berkelanjutan untuk subjek merasa senang, tertarik, atau bahagia pada bidang atau objek tertentu. Lalu pada subbab investasi, menurut Sunaria tahun 2011, investasi yaitu penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan dengan jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang memiliki kelebihan dana. Selanjutnya, pada subbab saham, saham adalah tanda atas kepentingan ekuitas seseorang atau pihak perusahaan dalam suatu korporasi atau perseroan terbatas. Dengan menyetorkan modal, suatu pihak memperoleh pendapatan perusahaan, hak atas kekayaan perusahaan, dan hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sedangkan, menurut Rahmawati tahun 2015, saham syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan kata lain, saham syariah dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham dengan karakteristik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian yang saya gunakan sebagai referensi dan acuan saya antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian dari Awaliyah dan kawan-kawan pada tahun 2018 itu menghasilkan pengaruh pada variabel literasi keuangan, sedangkan pada penelitian Fadilah dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan Ahmad Darmawan tahun 2019, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian, pada penelitian Awaliyah 2018, religiusitas tidak berpengaruh pada minat pada investasi reksadana syariah. Pada penelitian Zahra dan kawan-kawan tahun 2021, religiusitas mempengaruhi minat investasi sukuk di Jakarta. Sedangkan dalam
Penelitian Awaliyah dan kawan-kawan pada tahun 2018 tersebut terkandung instrumen syariah, lantas perbedaan tersebut menjadi sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya adalah penelitian dari Awaliyah pada tahun 2018 menghasilkan pengaruh pada variabel persepsi kemudahan, dan pada penelitian IU 2017, persepsi kemudahan tidak mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi secara online. Selanjutnya, pada subbab hipotesis saya mengangkat 4 hipotesis, di mana dari hipotesis 1 sampai 4 merupakan hipotesis yang terdapat pengaruh signifikan antara X1, X2, dan X3 secara parsial maupun secara simultan terhadap minat dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Sedangkan hipotesis 0 atau H0 ini diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1, X2, dan X3, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap minat dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Pada bab 3 ini, saya mencantumkan 7 subbab, yaitu jenis, objek, metode sampel, jenis sumber data, pengumpulan data, definisi, dan analisis data. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian dirancang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan atau pernyataan berhubungan atau berpengaruh, dan pada penelitian ini saya melakukan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian di mana spesifikasi direncanakan secara sistematis dan didesain penelitian terstruktur dengan jelas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu metode random based sampling. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek pada penelitian kali ini adalah generasi milenial di DKI Jakarta dan Kota Depok. Selanjutnya penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan teori dari Hare, Black, Babin, dan Anderson. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui responden, di mana hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh responden menjadi data primer untuk digunakan, dan kemudian data sekunder yang saya gunakan yaitu dalam bentuk buku, artikel, dan jurnal sebagai referensi. Selanjutnya masuk ke bab 4. Pada bab 4, sebelum lanjut, ada metode analisis data yang digunakan. Saya menggunakan 4 metode analisis data, yaitu validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear, dan hipotesis. Jadi pada bab ini saya menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang saya lakukan. 3 subbab di dalamnya itu karakteristik responden, hasil penanalisis, dan pembahasan. Jadi dalam penelitian ini terdapat 150 responden yang telah memenuhi kriteria. Hasil tersebut akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Adapun pengelompokan responden dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan berdasarkan pekerjaan. Kriteria responden pada penelitian ini adalah generasi milenial dengan rentang usia 20 hingga 39 tahun, kemudian berdomisili di DKI Jakarta dan Kota Depok, yang terakhir beragama Islam. Maka dengan hasil pengolahan data, di mana berdasarkan kriteria tersebut, responden telah memenuhi kriteria dan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan pekerjaan dapat menjadi data pelengkap untuk penelitian ini. Masuk ke hasil analisis, yang pertama di sini hasil dari uji validitas dan reliabilitas bahwa pada tabel setiap pernyataan menghasilkan koefisien korelasi R hitung yang lebih besar dari R tabel. Maka dengan kata lain, instrumen penelitian yang berbicara tentang minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone setelah dilakukan uji validasi dapat dinilai bahwa semua butir pernyataan adalah valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas kuesioner menghasilkan angka alfa 0,751 lebih besar daripada 0,60, di mana telah diuji kredibilitasnya untuk dinyatakan kredibel, dan 27 pertanyaan dalam kuesioner layak untuk diuji dengan 150 responden. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil dari uji normalitas. Jika signifikansi data yang diolah lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Tingkat signifikansi dari data yang diolah diketahui sebesar 0,200 yang berada di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil multikoliniaritas. Apabila nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan apabila nilai VIF kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas berdasarkan data yang telah diolah dari nilai tolerans variabel religiusitas sebagai X1 sebesar 0,558. Kemudian variabel financial literasi sebagai X2 sebesar 0,495 dan variabel persepsi kemudahan sebagai X3 sebesar
0,453. Sedangkan nilai VIF untuk variabel religiusitas sebesar 1,791. Variabel financial literasi sebesar 2,019 dan variabel persepsi kemudahan sebesar 2,206. Maka artinya ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas bahwa pada gambar dari scatter plot sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dan artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada hasil uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa nilai D sebesar 2,119 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,799 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU sebesar 2,201 atau 1,799 lebih kecil dari 2,119 lebih kecil dari 2,201. Artinya dari data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, pembahasan hasil dari pengujian dari X1 menyatakan bahwa secara parsial X1 berpengaruh signifikan. Hasil pengujian dari X2 menyatakan bahwa secara parsial X2 berpengaruh secara signifikan. Kemudian hasil pengujian dari X3 menyatakan bahwa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Hasil pengujian dari X1, X2, dan X3 menyatakan bahwa secara simultan X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Artinya, apabila X1, X2, dan X3 semakin baik, maka akan semakin baik pula minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Hasil perhitungan korelasi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh yaitu sebesar 0,635, artinya 63,5% minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone dipengaruhi oleh variabel independen yaitu religiusitas X1, financial literasi X2, dan persepsi kemudahan X3, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada implikasi dan keterbatasan pada penelitian. Implikasi pada penelitian ini ada implikasi secara teoris. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait investasi, baik investasi syariah maupun investasi konvensional. Selanjutnya, implikasi secara praktis dari penelitian ini antara lain tergambarkannya faktor dan alasan investor maupun calon investor dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Selanjutnya, ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara online melalui Google Form. Kemudian, keterbatasan penelitian dalam mengumpulkan jumlah sampel. Lalu, ada keterbatasan pada objek penelitian di mana penelitian ini tidak memfokuskan pada satu aplikasi investasi saham syariah, melainkan hanya secara keseluruhan. Kemudian, terdapat banyak variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi minat generasi milenial dalam investasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone yang belum bisa diteliti lebih lanjut pada penelitian ini. Yang terakhir pada bab 5 ini adalah penutup, saya mencantumkan 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil pengujian pengaruh religiusitas, financial literacy, dan persepsi kemudahan terhadap minat milenial dalam berinvestasi di saham syariah melalui aplikasi pada smartphone. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui minat generasi milenial di DKI Jakarta dan Kota Depok dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi smartphone. Dengan menghasilkan penelitian bahwa secara parsial maupun secara simultan, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial di DKI Jakarta dan Kota Depok dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi smartphone dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, saran yang dapat saya sampaikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data secara offline dengan cara melakukan penyebaran printout kuesioner atau dengan cara melakukan wawancara agar responden lebih memahami dan menjawab sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Penyebaran kuesioner dalam jangka waktu yang lebih lama hingga dapat dengan maksimal mengumpulkan responden dengan jawaban terbaiknya agar dapat memfokuskan pada salah satu aplikasi investasi saham syariah dalam penggunaan objek penelitian. Kemudian, saran untuk menggunakan variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi minat generasi milenial dalam berinvestasi saham syariah melalui aplikasi pada smartphone, sehingga penelitian ini selanjutnya
dapat menggunakan variabel atau faktor lain yang belum bisa diteliti pada penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.